Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Iklim. Siang ini Pojok Iklim menyapa dari salah satu dari 15 danau prioritas, tepatnya di Danau Maninjau, Provinsi Sumatera Barat, dalam episode Aksi Iklim di Tapak. Topik kita hari ini adalah Ayo Selamatkan Danau Maninjau. Kekuatan Danau Maninjau terletak pada keindahan panorama alamnya. Nah, ini yang bisa dilihat dari kejauhan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawasan yang disebut dengan kelok 44, yaitu dari sekitar kelok 23 hingga kelok 30. Di sekitar area ini ada pemandangan bentangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur dan terlihat sangat indah dan dapat menjadi healing bagi mereka yang menyaksikannya. Sayangnya yang diliput media asing adalah kematian ikan massal, 1.700 ton ikan. Di samping itu ada isu yang berkembang adalah overfishing, di mana terdapat sejumlah keramba jaring apung yang telah melebihi daya dukung dan daya tampung Danau Maninjau, sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Diketahui bahwa 950 atau 81,97% dari 1.150 nagari di Sumatera Barat berada dalam dan sekitar kawasan hutan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di-challenge untuk mencari alternatif mata pencaharian agar danau menjadi sehat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Perhutanan sosial merupakan salah satu jawabannya. Saya, Agus Yustianto, senang sekali dapat mengajak Sobat Iklim untuk menyimak perbincangan dengan Bapak Yosar Wardi yang akan mengupas tuntas upaya pemerintah untuk menyelamatkan Danau Maninjau dari perspektif kehutanan. Apa kabar Komandan Bro Rimbo? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat siang Pak Dirjen. Ya, Bapak Yosar Wardi yang juga dipanggil Komandan Bro Rimbo Sumatera Barat. Beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana Bro Rimbo menjelaskan perhutanan sosial yang dapat dipahami oleh masyarakat nagari? Iya, jadi nagari dan desa di Sumatera Barat itu 81,97% berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Jadi tingkat ketergantungan masyarakat di Sumatera Barat ini terhadap hutan itu sangat tinggi. Oleh karena itu, peran kehutanan sangat penting jadinya untuk menyampaikan pesan bahwasanya hutan ini harus dilestarikan tapi juga dimanfaatkan. Nah, melalui perhutanan sosial inilah menjadi solusi. Dia bisa fungsi melestarikan, yang kedua juga fungsi memanfaatkan. Termasuk di situ ada kearifan lokal, sosial budaya masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat ini, Pak Dirjen. Ya. Nah, Bro, ini ada isu yang lain ya, terkait dengan budidaya ikan dengan keramba jaring apung di Danau Maninjau yang kita tahu sudah melebihi daya dukung dan daya tampung. Bro, negara tentu harus hadir nih. Iya, siap. Nah, dari sektor kehutanan, bagaimana sih bentuk kontribusinya supaya masyarakat nagari mudah memahaminya? Iya, saya ingat Pak Dirjen, ini masa kecil saya itu pernah dibawa orang tua saya ke Danau Maninjau ini. Indah sekali. Airnya sejuk, kita bisa mandi-mandi. Tapi sekarang memang karena pengaruh tercemar itu akibat ikan, sehingga jarang sekali dibawa wisata ke sini. Nah, sebagai orang kehutanan, sebagai Komandan Bro Rimbo Sumatera Barat, kami kan mengambil peran. Apa itu? Sesuai dengan tusi dan kewenangan, ada wilayah hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, yang bisa dimanfaatkan oleh sanak saudara kita yang tadinya bekerja sebagai di perikanan, katakanlah nelayan di Maninjau. Ada juga di pinggir-pinggir hutan penyangga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani hutan kita.
itulah bentuk kami Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat itu mewakili negara lah hadir di sini. Bukankah pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu perwakilan pemerintah pusat di daerah? Jadi itu peran kami. Kami ingin mengambil peran yang cukup ya, karena kawasan hutan di Sumatera Barat itu luas Pak Agus. Ada 54,43%. Kurang lebih 2.286.000 hektar. Dan kemudian 1,5 juta hektar itu hutan lindung, hutan produksi yang menjadi kewenangan pengelolaan ada pada provinsi. Jadi itu Pak Agus. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat, khususnya kondisinya di Kabupaten Agam? Baik, mungkin secara luas Sumatera Barat ini kami alhamdulillah bersyukur ya dengan program perhutanan sosial yang menjadi bagian dari kebijakan Ibu Menteri dan juga Pak Presiden. Sumatera Barat itu kita punya targetnya 500.000 hektar. Hak akses diberikan kepada masyarakat yang berada sekitar dan dalam kawasan hutan. Saat ini kita sudah distribusi sebanyak memperoleh hak akses atau persetujuan perhutanan sosial seluas 283.000 hektar. Saya ucapkan terima kasih ini melalui Pak Dirjen kepada Bu Menteri, alhamdulillah. Kemudian ada 167.000 KK sudah ikut difasilitasi dalam itu, dalam mengelola perhutanan sosial. Dalam konteks Agam, ini memang ada 16 kelompok perhutanan sosial. Ada hutan nagari ini sama dengan hutan desa Pak Dirjen. Kemudian ada hutan kemasyarakatan. Dan itu ada kurang lebih 16.000 hektar sudah dikelola secara intensif dan juga efektif oleh petani hutan di Agam. Jadi demikian kondisinya sekarang Agam luar biasa dan banyak manfaat lah dari perhutanan sosial ini Pak Dirjen. Nah, sekarang dalam konteks ketahanan iklim, Indonesia memiliki agenda Volunteering 2030. Siap. Nah, salah satu kekuatan perhutanan sosial di Sumatera Barat ini terdapat di Kabupaten Agam Raya. Siap. Yang tentunya bisa jadi model. Coba Bro bisa ceritakan bagaimana kondisinya. Saya ingin ini Pak Dirjen, sebenarnya tadi ada yang terlupa Pak Dirjen. Sebenarnya kenapa masyarakat di Agam ini senang dengan perhutanan sosial? Ternyata dalam kawasan hutan itu banyak sekali potensinya. Ada hasil hutan bukan kayu, ada jasa lingkungan ekowisata. Di tempat kita sedang acara ini adalah spot ekowisata paling baik ya, memandang danau meninjau, dari ketinggian udara bersih. Ini satu manfaatnya. Dan di lingkaran meninjau ini banyak spot indah-indah. Yang kedua ada hasil hutan bukan kayu, Pak Dirjen. Di sini ada hasil rotan ada di sini. Kemudian ada juga jengkol, durian, ada juga getah pinus, ya. Kemudian juga ada madu Pak, madu lebah kelulut. Nah, kemudian terkait dengan volunteering tadi Pak Dirjen, ada kearifan lokal masyarakat kita di Agam sini. Mereka memang dengan hutan ini menjaga, melindungi. Makanya dekat di Kabupaten Agam ini, karena dimasuk UPT KPHL Agam Raya, pernah mendapatkan Kalpataru. Di Kota Malintang itu ada karena mereka betul-betul menjaga hutannya. Nah, dalam konsep Volunteering 2030 Sumatera Barat memang core-nya adalah perhutanan sosial. Apa modalnya? Modal kearifan lokal. Masyarakat Sumatera Barat cenderungannya itu menjaga hutan itu Pak. Makanya tutupan hutan Sumatera Barat masih relatif baik 62,5 itu. Dan yang kedua adalah pengaruh dari pendamping PS, pendamping perhutanan sosial, ada penyuluh kehutanan, dan juga polisi kehutanan Pak Dirjen. Kalau di Sumatera Barat nih polisi kehutanannya ramah-ramah, baik-baik. Bukan galak ya? Bukan galak. Walaupun kemarin ketemu di Bukit Tinggi kan ada polhut yang gemuk, yang kekar, kumisnya tebal, tapi kalau udah ngomong tuh lembut sekali Pak Dirjen. Nah, gitulah. Sehingga masyarakat siap untuk mendukung volunteering ini. Nah, sekarang bagaimana Bro Rimbo bisa mereplikasi model tersebut di kabupaten lain di Sumatera Barat? Iya, secara umum
perhutanan sosial di Agam Raya ini seiring sejalan dengan KPHL yang lain. Ada 10 KPH di Sumatera Barat, Pak Dirjen. 2 di Kepulauan Mentawai, sisanya ada di darat. Nah, hampir sama Beringan, tapi masing-masing punya kelebihan. Kalau di Agam Raya ini kelebihannya ekowisata. Ekowisata. Karena view-nya, ketinggian, pegunungan dan sebagainya. Nah, nanti beberapa kelompok perhutanan sosial yang berada di Sumatera Barat itu datang untuk belajar pengelolaan. Suatu ketika juga dari kelompok sini memberi share learning ke KPH lainnya di Sumatera Barat. Sehingga akan muncul juga ada model-model lain di KPH lainnya di Sumatera Barat dan di kabupaten lain. Itu teori kita lakukan, Pak Dirjen. Terus bagaimana bentuk dukungan dari Dinas Kehutanan dalam pengalihan mata pencaharian ke perhutanan sosial? Ya, ini yang menarik Pak Dirjen. Tantangan terberat kami sebetulnya di sini. Mengalihkan, lalu dari mana sumber pembiayaan? Ini kan itu tantangan. Pertama, merubah sikap perilaku mereka, mengalihkan. Sebetulnya ada juga kan tantangan mengalihkan ini ada illegal logging juga, Pak. Ada perambahan, ada juga, ya kan? Ada membuka lahan dengan membakar, itu tantangan. Nah, pertama yang kami lakukan memang pendekatan persuasif melalui tidak saja penyuluh, tetapi juga melalui polisi kehutanan. Pendekatan persuasif. Yang kedua, mengalihkan alternatif usaha lain itu memang di dalam kawasan melalui perhutanan sosial dan di pinggir kawasan hutan melalui kelompok tani hutan. Karena perhutanan sosial sudah masuk di RPJMD Sumatera Barat 2021-2026, otomatis ada penganggaran, Pak Dirjen. Nah, dianggarkan melalui fasilitasi memperoleh hak akses, kemudian juga menganggarkan untuk pengembangan usaha. Makanya untuk usaha-usaha pada perhutanan sosial di Sumatera Barat mulai tumbuh nih. Contohnya rotan. Rotan itu manau baik di Pulau Mentawai maupun di darat ya, itu sudah keluar udah banyak. Tahun lalu itu sampai dengan 800.000 batang. Artinya distribusi pendapatan itu sudah mulai mengalir ke masyarakat di tepi hutan dan tengah hutan melalui perhutanan sosial. Kayu putih juga ada di Sijunjung misalnya. Kemudian juga ada pinus. Agam juga pinus banyak sekali. Nah, masyarakat merasa terlindungi. Itu dibiayai. Dibiayai dalam bentuk apa? Hilirisasi produk. Makanya di misi ketiga di dalam RPJMD itu adalah meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan salah satunya. Ada juga madu, Pak. Nah, jadi intervensi program lebah madu kelulut ini setiap tahun 3.000 kotak kita distribusi ke kelompok perhutanan sosial, termasuk Agam. Agam ini sudah 3 tahun kurang lebih 1.100 kotak udah beredar di sini. Nah, tahun ini ada sekitar 500 kotak dan ada juga di kelompok tani Rimbo itu sebanyak 45 kotak. Ada juga dukungan untuk sarana prasarana wisata, ekowisata. Jadi kalau misalnya lokasi hutan sosial itu cocoknya untuk jasa lingkungan ekowisata, kita support apa? Misalnya glamping, di sini ada glamping. Kalau untuk trekking, bikinkan jalan trekking. Atau ada ATV untuk jalan, ada tantangan dengan ATV. Ada flying fox juga, Pak Dirjen. Ini sebetulnya kalau meninjau ini keren juga nih. Buat dari puncak ini sampai meninjau flying fox ini kan mungkin nyampainya 2 jam ke bawah. Itu jadi didukung pemerintah. Pak Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat sangat care dan support pada perhutanan sosial, termasuk menganggarkannya. Itu Pak Dirjen. Nah, tadi kan kita masuk pada topik pengembangan hasil hutan bukan kayu dan ekowisata di Danau Maninjau. Tadi Bro sudah menyampaikan bagaimana bentuk usaha hasil hutan bukan kayu, kemudian juga terkait dengan ekowisata. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa dampaknya pengembangan hasil hutan bukan kayu melalui perhutanan sosial ini khususnya pada pendapatan masyarakat. Ini menarik Pak Dirjen. Jadi
memang saya katakan ini challenge bagi kehutanan ini terhadap petani hutan. Di tahun 2021 saya ingin tujuan kita itu adalah meningkatkan pendapatan petani hutan. Tapi kita kan tidak ada baseline secara nasional, nggak ada, secara daerah nggak ada. Makanya 2021 kami melakukan survei pendapatan petani hutan. Dapatlah pendapatan itu rata-rata dari 163.000 KK itu sebulan 1.779.000 rupiah per bulan. Meski di bawah UMR tapi sudah ada data. Lalu dengan adanya intervensi program memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, rotan, getah pinus, kayu putih, madu, bambu, durian, jengkol, petai dan sebagainya, itu ditambah dengan ekowisata tadi, naiklah pendapatannya menjadi 1.900.000 lebih. Jadi kalau kami sampaikan itu ada 11,16% kenaikan atau peningkatan pendapatan petani hutan di 2022 yang lalu. Jadi saya kira perhutanan sosial memang menjanjikan harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan menuju sejahtera. Jadi masih perlu dukungan Pak Dirjen nih. Khususnya ini Pak Dirjen masalah ganis, sertifikasi ya. Mohon bantuan Pak Dirjen nih, dipermudah Pak Dirjen. Baik, ya ini menarik sekali ya. Tadi terkait dengan hasil hutan bukan kayu, terus kemudian potensi ekowisata. Nah kalau khusus untuk potensi ekowisata ini bisa diceritakan terkait dengan peningkatan pendapatan dari kegiatan ekowisata. Baik, nah ini juga challenge yang kami berikan sejak tahun lalu itu. Ekowisata di Sumatera Barat itu saat ini teridentifikasi ada 31 destinasi ekowisata pada perhutanan sosial. Nah, challenge-nya adalah pada saat Lebaran kemarin Pak Dirjen. Orang kan di sini pulang kampung. Kalau mengutip kata Pak Gubernur kemarin, orang Sumatera Barat ini merantau tuh lebih banyak dari yang di sini. 3 kali lipat yang merantau. Kemarin itu banyak sekali jutaan pulang. Nah ini mereka sebagian besar orang setempat itu datang ke lokasi destinasi ekowisata di perhutanan sosial. Ada 31 destinasi wisata, klasifikasinya ada air terjun, ada danau kecil lah, kemudian ada juga gunung, kemudian juga ada trekking, ada perahu dan sebagainya. Hasil pendataan kami pada 8 hari setelah hari raya itu Pak Dirjen, ada orang berkunjung 86.000 orang ya di destinasi wisata di perhutanan sosial. Pendapatan dari karcis dan parkir saja itu 960 juta, hampir 1 miliar Pak Dirjen. Ini mohon doa Pak Dirjen, dia juga mohon bantuan juga nanti Pak. Bantuan dari kementerian agar ini menggiat. Itu gambarannya. Jadi ini harapan baru Pak. Makanya saya bersyukur nih Bu Menteri ada kebijakan perhutanan sosial ini. Juga dari Pak Presiden luar biasa Pak. Ini menarik sekali Bro ya. Saya dengar Dinas Kehutanan memiliki tagline mengurus hutan dengan hati. Ini bisa diceritakan. Iya, benar, ini baru sejak inilah 2-3 tahun ini. Jadi itu melalui penerawangan Pak Dirjen, melalui kumpul-kumpul, ternyata kalau kita urus sesuatu itu dengan hati, biasanya hasilnya lebih maksimal. Pengertian mengurus hutan dengan hati itu adalah dengan ikhlas Pak Dirjen, dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya agak berat tantangan di hutan ya karena keikhlasan, nggak ada capek-capeknya. Dan juga kemarin kita sudah didoktrin dengan seruan rimba kan, pagi petang siang malam rimba raya berseru, bersatulah bersatu tinggi rendah jadi satu, bertolongan selalu. Jadi itu kan keikhlasan. Betul. Jadi mengurus hutan dengan hati menjadi tagline kami, dan itu juga melunakkan hati-hati kami nih Pak Dirjen. Kalau dulu kan Polhut nih galak Pak. Orang masuk hutan aja nggak boleh. Sekarang Pak boleh ditemani ke hutan Pak, tapi nggak boleh merusak. Itu Pak. Menarik sekali Sobat Iklim.
Sobat Iklim, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, saya persilahkan kepada Bro Rimbo untuk memberikan closing statement. Sahabat Iklim yang mulia, yang dibanggakan, saat ini dunia atau Indonesia penting melakukan pengendalian perubahan iklim di segala sektor. Sumatera Barat karena kawasan hutannya luas, maka kami support di perhutanan sosial. Bagaimana hutan ini bisa lestari, di samping itu bisa dimanfaatkan, lingkungan terjaga, sosial budaya masyarakat juga terjaga. Di samping yang lain-lainnya. Upaya kita terus bersinergi untuk meningkatkan pendapatan petani hutan untuk mereka sejahtera. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Terima kasih Pak Dirjen. Sobat Iklim, kita sudah berbincang banyak dari ketinggian dengan panorama kombinasi danau dan hutan. Sekarang dari rumah keluarga di persawahan di tepi Danau Maninjau. Terima kasih kepada Bro Rimbo yang sudah memberikan informasi, insight bagaimana menyelamatkan Danau Maninjau melalui perhutanan sosial yang merupakan pasel kehutanan. Mudah-mudahan Bro Rimbo bisa mengajak pasal-pasal yang lain untuk bersama-sama menyelamatkan Danau Maninjau. Senang sekali Bro Rimbo sudah berbagi hasil kerja kerasnya kepada Sobat Iklim. Semoga keberhasilan di perhutanan sosial di Kabupaten Agam khususnya dapat menginspirasi kawan-kawan kita di 15 danau prioritas lainnya. Terima kasih kepada Sobat Iklim yang telah menyaksikan aksi iklim di Tapak dalam episode Ayo Selamatkan Danau Maninjau. Sampai bertemu Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.